Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Paskah pertama hari ini tertulis dalam kitab menurut Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 18. Demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun, teman-teman itu, tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat Paskah bagi kita semua. Sungguh Yesus Kristus sudah bangkit. Sekali lagi selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman yang berkembang ini, di zaman kehidupan kita yang membutuhkan bukti yang otentik dan akurat ini, kita sedang diperhadapkan dengan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat sulit untuk meyakinkan seseorang tentang sesuatu hal yang belum atau sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah pekerjaan yang sulit untuk meyakinkan orang-orang yang atau seseorang yang peristiwa yang belum pernah terjadi sama sekali. Pasti dia akan bilang, mana mungkin, sebab itu belum pernah terjadi dan tidak akan mungkin terjadi. Begitulah yang terjadi dalam karya penyelamatan Yesus bagi kita orang-orang yang berdosa. Sebenarnya pikiran kita yang sempit, yang tidak mampu memahami karya keselamatan dari Yesus Kristus yang sangat luas itu. Pikiran kita lah yang terbatas untuk memahami dan mengingat apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia bangkit, bagaimana dia akan mati, bagaimana dia dihina, bagaimana dia akan disalibkan. Sebenarnya sebelum semua itu terjadi, dia sudah pernah memberitahukannya kepada murid-murid. Tetapi mereka tidak paham apa maksud dari ucapan Yesus itu. Mereka tidak mengerti, mereka begitu sulit untuk mengetahui apa maksud dari ungkapan Yesus itu tentang dia akan mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Tapi pikiran kita yang sempit, pikiran murid-murid yang tidak dapat menjangkau apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan bahkan karya penyelamatan dari Bapa, itu tidak mampu mereka ketahui atau tidak mampu mereka pahami.
sulit dipercaya. Bahkan di hari yang ketiga setelah kematiannya, mereka tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah beberapa kali menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, termasuk kepada Maria Magdalena yang kita lihat dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada pesta Paskah yang pertama ini. Diberitahukan, lalu Maria Magdalena memberitahukan kepada murid-murid yang lain, tetapi mereka tetap tidak percaya. Lalu Yesus juga menunjukkan dirinya kepada dua murid yang sedang berjalan keluar kota. Dia juga menunjukkan bekas paku dan menunjukkannya kepada Thomas. Dan Yesus juga berjumpa dengan murid-muridnya di tepi danau ketika mereka mereka melakukan makan bersama. Setelah melalui proses yang begitu panjang, maka kemudian para murid-murid itu percaya kalau Yesus bangkit dari kematian. Pada hari ketiga setelah Yesus bangkit, maka ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yaitu Maria yang pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Setelah melihat kubur itu kosong pada saat pagi-pagi betul, pada saat subuh, mereka sebenarnya takut. Maria Magdalena itu takut. Tetapi dia masih kembali ke dalam kubur itu untuk memastikan benarkah Yesus sudah tidak ada lagi di situ, atau benarkah mayat Yesus tidak ada di situ lagi. Maka setelah dia kembali masuk ke dalam liang kubur itu, dia bertemu dengan seorang yang berpakaian sangat bercahaya. Tetapi dia berkata, supaya mereka jangan takut, sebab Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian dia keluar dengan sangat ketakutan. Di tengah-tengah orang yang begitu takut, tapi Maria Magdalena di sini tetap datang. Maria Magdalena yang daripadanya diusir 7 roh jahat itu menjadi orang yang benar-benar percaya pada Yesus. Dan dia benar-benar adalah orang perempuan yang taat mengikut Yesus. Bahkan sampai di kayu salib sekalipun, dia selalu menangis, dia selalu meratap, dia selalu bersedih, dia sangat begitu terpukul. Walaupun murid-murid yang lain telah meninggalkan dia ketika itu, tetapi dia sangat menangis, sangat menderita, sangat bergumul melihat Yesus yang sudah berada di atas kayu salib itu. Walaupun murid-murid sudah meninggalkannya ketika itu. Maka dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa orang yang tadinya dikuasai, dipenuhi oleh 7 roh jahat ini, justru orang yang seperti inilah diperbaharui dan benar-benar menerima firman itu yang dapat mengubah hatinya. Orang yang tadinya dikuasai oleh 7 roh jahat itu akhirnya dipenuhi dan dikuasai oleh roh Tuhan yang diam di dalam dia. Sehingga berita tentang kebangkitan Yesus dapat diterima oleh dia dan dia tidak takut lagi ketika dia mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi yang jelas kita lihat di sini, dia memiliki satu perubahan hidup. Yang tadinya dia dirasuki, dipenuhi oleh roh jahat, tetapi dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini, dia adalah seorang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga roh jahat itu sudah keluar darinya, dan sekarang roh Tuhan yang menguasai hati pikirannya dan seluruh perjalanan kehidupannya. Selanjutnya berita itu diberitahukannya kepada murid-murid yang saat itu memang masih berkabung dan masih sangat menangis atas matinya Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak percaya. Apa yang diberitakan oleh Maria Magdalena itu tidak dipercayai oleh murid-murid. Mereka lupa dengan apa yang sudah pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka saat mereka bersama-sama dan Yesus berkarya di dunia ini. Tapi Yesus kembali menunjukkan dirinya kepada 2 orang yang dalam perjalanan keluar kota dalam rupa yang lain. Mereka diberitahukan juga kepada yang lain. Mereka kasih tahu juga kepada murid-murid yang lain bahwa mereka berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Tapi murid-murid yang lain juga tetap tidak percaya. Ini kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya karena mata iman yang kurang percaya, sehingga sangat sulit
atau begitu kabur melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Ketika mata iman kita kabur, maka peristiwa apapun, hal apapun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita sangat sulit untuk mempercayainya. Maka yang perlu pertama sekali adalah bagaimana supaya mata iman kita ini jernih melihat dan memahami tentang karya penyelamatan Yesus Kristus pada orang-orang yang percaya. Lalu selanjutnya Yesus menunjukkan dirinya juga kepada ke-11 muridnya, yang ketika itu mereka sedang makan, disitulah Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Dalam bahasa Batak didok mamicang jogal ni rohana sida, kedegilan hati mereka, karena mereka sangat sulit untuk percaya tentang berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Hati mereka sangat sulit untuk menerima itu. Hati mereka sangat degil untuk menerima itu. Mereka tetap tidak percaya. Dan lagi-lagi sudah beberapa orang yang sudah melihat, tetap mereka tidak percaya. Mungkin hal seperti itulah yang banyak, apalagi di tengah perkembangan zaman yang sekarang ini. Kalau tidak ada bukti yang otentik, tidak ada bukti, tidak ada sesuatu yang bisa dibuat untuk mempertanggungjawabkan sesuatu, tidak bisa untuk dipercaya. Tapi dalam kehidupan beriman bisa saja berbeda dengan hal yang seperti itu. Maka setelah Yesus dalam firman ini menampakkan dirinya dan mencela kedegilan hati mereka, tetapi mereka tetap degil dan tidak percaya, itu sebabnya Yesus mencela mamicang dalam kata Bataknya. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Setelah Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, maka selanjutnya mereka menjadi percaya dan benar-benar tahu bahwa orang yang mencela mereka itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Maka benar Bapak Ibu bahwa memang hati yang keras akan sulit untuk menerima satu kebenaran. Kalau hati ini kita keraskan, kebenaran sebenar apapun akan sulit diterima oleh orang-orang di dunia ini. Maka yang selanjutnya lalu Yesus mengutus setelah dia menunjukkan dirinya dan para murid-murid sudah tahu dan percaya kalau itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka Yesus kemudian memberikan tugas, memberikan delegasi kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu yang terdapat dalam ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Selanjutnya dalam firman ini kita lihat Bapak Ibu, sebab secara fisik Yesus tidak akan bersama-sama dengan muridnya lagi. Seperti sedia kala ketika Yesus sedang berkarya bersama-sama dan hidup bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi rupa Yesus itu akan ada bersama-sama mereka di dalam Roh Kudus. Maka selanjutnya Yesus mengutus para murid-murid itu untuk berangkat memberitakan Injil kepada segala makhluk sampai ke seluruh dunia ini. Sebab Injil harus sampai kepada semua orang, harus sampai kepada semua makhluk. Itu sebabnya dikatakan, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka yang selanjutnya dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Maka dalam tugas pemberitaan Injil itu, para murid-murid diutus untuk pergi memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan membaptiskan di dalam namanya. Sebab yang tidak percaya akan dihukum. Maka supaya memperoleh keselamatan, maka orang-orang yang mereka jumpai nanti, yang kepadanya murid-murid memberitakan Injil, haruslah juga dibaptis. Sebab baptisan berarti mati dan bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Maka selanjutnya Bapak Ibu, tanda-tanda berikut akan menyertai kalian. Tanda-tanda berikut akan menyertai murid-murid dan bahkan akan menyertai orang-orang percaya. Artinya adalah ketika Yesus mengutus para murid-muridnya, sekaligus juga Tuhan Yesus memperlengkapi orang percaya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk.
Tidak melepaskan begitu saja, tetapi sebelum mereka pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk ke seluruh dunia ini, Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Sebab tantangan dan pergumulan banyak dalam pemberitaan Injil itu. Persoalan akan mereka jumpai dalam pemberitaan Injil itu. Banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan berat yang akan mereka hadapi. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Dalam pemberitaan Injil itu yang pertama dikatakan, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang pertama adalah mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Ini yang pertama. Maka kepada mereka akan diberikan oleh Tuhan anugerah untuk mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu adalah Injil. Pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka tentu tantangan banyak. Orang-orang yang mereka jumpai itu sudah memiliki sistem kepercayaan. Maka pasti iblis dan segala kekuatan-kekuatannya akan mereka hadapi. Mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya, dan Injil akan sangat sulit dan tidak akan gampang diterima oleh orang-orang yang sudah memiliki sistem kepercayaan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperlengkapi mereka untuk mengusir setan-setan dan mengusir roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kalian akan mengusir itu di dalam namaku, katanya. Itu sebabnya mereka pergi diutus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kepintaran sendiri, bukan karena kekuatan sendiri, bukan supaya mereka populer dalam apa yang mereka lakukan. Bukan untuk menonjolkan dirinya masing-masing. Ya, ini juga yang pernah dialami oleh Nommensen, yang pada saat dia datang ke Silindung, maka Raja Panalakup datang diam-diam ke rumah Nommensen. Lalu dia langsung pergi ke dapur, dia memasukkan racun ke dalam bubur makanan Nommensen. Bapak Ibu, setelah makan bubur itu hingga kenyang, ternyata Nommensen tetap sehat dan tidak mengalami hal apapun. Panalakup begitu sangat heran dan bingung begitu. Loh, kenapa? Tadi dia sudah kuberikan makan, di makanannya sudah kubuat racun. Loh, kok malah Nommensen bisa berkhotbah? Dan dalam khotbahnya Nommensen berkata begini, supaya kita saling mengasihi, saling mengampuni, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus. Maka mendengar khotbah itu, Raja Panalakup ini kemudian bertanya kepada Nommensen. Lalu dia tanya begini, Opung Nommensen, seandainya ada orang yang hendak menyakitimu, yang hendak mau membunuhmu dan mencelakakan nyawamu, apakah engkau masih mau memaafkan dan masih mau mengampuni? Maka Nommensen menjawab, bukan hanya memaafkan, tapi mengampuni pun aku bersedia. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi selanjutnya? Mendengar hal itu, Raja Panalakup akhirnya menyesali perbuatannya dan datang meminta maaf kepada Nommensen. Sebab sudah beberapa kali dia menyuruh orang suruhannya untuk mencelakai Nommensen, untuk membunuh Tuan Nommensen, tetapi gagal. Dan akhirnya dia sendiri yang datang kepada Tuan Nommensen itu, tetapi gagal juga segala aksinya. Tetapi ingat, anjing Tuan Nommensen yang memakan bubur itu seketika itu juga menggelepar dan mati. Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat dari sini? Begitu besarnya kuasa Allah menyertai orang-orang yang diutusnya. Berbagai cara Allah untuk tetap memegang nyawa orang-orang yang diutusnya, sampai kabar baik itu, sampai kabar sukacita itu, sampai kepada orang-orang yang belum mengenal nama Yesus. Disinilah besar kuasa Tuhan. Maka Tuhan Yesus memperlengkapi kita, memperlengkapi orang-orang percaya untuk hal itu, memperlengkapi para misionaris, memperlengkapi para rasulnya untuk tugas pelayanan seperti itu. Maka kita yakin dan percaya bahwa Allah memperlengkapi jauh lebih
dari apa yang kita persiapkan dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan memperlengkapi, Yesus memperlengkapi mereka juga dengan berbicara dalam bahasa yang baru. Artinya adalah mengucapkan atau berbicara dalam bahasa apa yang sebelumnya mereka tidak tahu menjadi tahu. Sebab mereka berjumpa dengan orang-orang yang belum mengerti dengan bahasa mereka sendiri. Jadi jelas berbicara dalam bahasa yang baru bukan artinya hanya di dalam bahasa roh, tetapi berbicara dalam bahasa yang baru. Artinya Yesus memperlengkapi mereka supaya para murid itu bisa memberitakan Injil ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, dan orang yang di situ tahu dan paham betul apa maksud dari yang mereka beritakan. Karena tugas pemberitaan ini bukan hanya kepada satu daerah, bukan hanya kepada satu bahasa, tapi Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk berbicara supaya mereka mengerti apa yang disampaikan oleh para murid itu dan dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan mereka. Maka sampai sejauh ini Tuhan juga memperlengkapi kita untuk berbicara. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kita yang melatihnya, kecakapan kita untuk berbahasa, mengatur kata-kata, bertutur, tetapi Tuhan yang mengajarkan mulut kita untuk menyampaikan apa yang kita ucapkan. Bukan karena kepintaran kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang ketiga adalah mereka akan memegang ular. Jelas bahwa Yesus akan menyertai mereka dalam tugas pemberitaan itu, supaya para murid itu dan orang-orang yang melanjutkan tugas pelayanan itu selamat dari bahaya. Sebab tantangan dalam perjalanan itu, dalam tugas misi itu, dalam pemberitaan itu sangat banyak. Maka Tuhan memberi kuasa kepada mereka, jangan sampai hal-hal yang seperti ini, karena rintangan ini, karena banyaknya hal yang menghalangi di tengah jalan, akhirnya Injil tidak sampai diberitakan. Maka sampai sejauh ini Tuhan memperlengkapi mereka bahkan untuk memegang ular sekalipun. Majoput ulok. Ya. Tuhan memperlengkapi mereka dengan hal-hal yang seperti ini supaya segala tantangan, karena tidak ada yang dapat menghalangi firman atau Injil itu. Bahkan karena persoalan-persoalan seperti ini, Injil itu harus sampai kepada banyak orang. Injil itu tidak dapat lagi dipendam. Kabar baik itu harus didengar oleh semua orang. Ke hal seperti itulah Tuhan kasih kuasa, Tuhan berikan kekuatan. Kita tahu kalau ular itu berbisa begitu. Hanya dengan terkapannya orang bisa mati dan harus mengakhiri nyawanya. Tapi sampai ke sini pun Tuhan kasih kuasanya bagi orang-orang yang diutusnya. Yang berikut, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Nah, orang yang dihadapi mereka ini, para pemberita Injil ini, para murid-murid ini, para misionaris ini adalah orang-orang yang berbeda. Yang belum tentu menerima Injil itu dengan gampang. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau menerima Injil itu dan tidak menginginkan supaya berita sukacita itu tersebar, tentu akan melakukan cara mereka tersendiri bagaimana supaya Injil itu tidak tersebar. Maka Yesus memperlengkapi umatnya. Bahkan mereka minum racun pun yang sangat mematikan, maka mereka tidak akan celaka. Artinya Bapak Ibu, ya ini mau kita katakan ini dalam konteks tugas pemberitaan Injil yang dilakukan di dalam iman dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kalau diminum berdasarkan supaya kita mau dianggap hebat sama orang lain, supaya melihat kita anggar jago, lalu tiba-tiba di hadapan banyak orang, nih kita minum racun. Saya mau bilang, kalau dilakukan dalam ketololan dan kebodohan pasti mati juga. Kalau tidak didasari dengan iman, ya tetap mati. Itu semua diperlengkapi oleh Tuhan, bukan mau dipakai untuk anggar jago, untuk menunjukkan kehebatan kita, bukan dalam rangka itu. Tetapi nanti kalaupun ada orang yang bermaksud mencelakakan engkau, memberikan racun supaya Injil itu tidak sampai diberitakan, bahkan ini pun mampu Tuhan selamatkan, seperti apa yang sudah ceritakan tadi dalam cerita Raja Panalakub dengan apa yang dilakukan kepada Tuan Nomensen ketika itu. Maka hal ini bukan mau dipakai untuk menunjukkan kehebatan pribadi. Lalu karena aku beriman, tiba-tiba kita katakan nanti begini, oh bisalah nanti aku berdiri di jalan tol sana tidak bakal apa-apa karena aku punya iman.
Aku punya iman tidak pakai masker pun, karena pandemi ini aku akan selamat, gak akan apa-apa. Kan aku punya iman, aku punya Yesus. Tidak Bapak Ibu, ini bukan iman yang bertumbuh. Tetapi dalam konteks pemberitaan Injil memperlengkapi, kalau ada orang yang bermaksud buruk untuk pemberitaan Injil itu, bahkan sampai di situ pun Tuhan memberikan penguatan. Yang kelima adalah meletakkan tangan atas orang sakit supaya sembuh. Maka kuasa untuk menyembuhkan juga diberikan oleh Yesus kepada murid-murid dan diberikan kepada orang percaya. Namun bukan berarti kita menganggarkan atau bahkan menjadikan diri kita hebat, pergi ke sana kemari dan tanpa mengandalkan sepenuhnya kuasanya dalam nama Yesus, tetapi tidak benar-benar mengandalkan Dia. Maka hati-hati, di zaman ini banyak saudara jika tidak menyembuhkan mengandalkan, benar-benar tidak mengandalkan dalam nama kuasa dan di dalam kuasa Yesus, itu tidak akan mungkin sembuh. Tetapi jika kita melakukan itu di dalam kuasa dan di dalam roh yang daripada Tuhan, maka kita yakin dan percaya roh Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang kepadanya diberi Tuhan anugerah untuk menyembuhkan. Jadi itu yang gencar terjadi sekarang di gereja-gereja. Ada gereja yang ada doa penyembuhan, selama itu dikerjakan dan dilakukan di dalam roh yang dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus juga katakan kepada orang yang pernah Dia sembuhkan, pergilah, ingatlah bahwa imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Maka hal ini jangan menjadi murahan, jangan menjadi skenario untuk menarik simpati orang lain, jangan menjadi akal-akalan seolah-olah benar padahal tidak. Jangan settingan supaya menarik perhatian orang lain, tidak. Tetapi murnilah dilakukan karena atas kuasa dari Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu, ada satu pernah cerita seperti ini. Ada pernah pelayan gereja yang mengunjungi jemaat yang sakit di rumah sakit. Kondisinya sudah sangat parah. Lalu mereka bersama-sama berdoa dan memberikan harapan, Amang, Inang, pastilah Amang ini akan sembuh. Kita yakin dan percaya dalam nama Yesus, Tuhan mampu melakukan segala mujizat dan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Kita yakin dan kita percaya Tuhan memberikan kesembuhan, katanya. Lalu mereka berdoa dengan sangat begitu kusuk. Mereka mendoakan orang yang sakit ini. Tapi Bapak Ibu, setelah selesai, tiba saatnya mau pulang, Amang, Inang, kami permisi mau pulang. Lalu salam-salaman, belum COVID ketika itu, mereka salam-salaman dan pulang. Tahu enggak? Masih di pintu kamar pasien itu, jemaat itu yang sedang sakit itu, maka sang pelayan itu kembali berkata begini, oh, aku lihat enggak yakin lagi kalau itu sehat. Pastilah waktu dikatakan mati. Bapak Ibu, di manakah sebenarnya kuasa dari apa yang kita ucapkan? Barusan kita ucapkan akan sembuh, akan sehat, kita memohon kepada Tuhan, lalu beberapa langkah dari kamar itu, kita sudah mengkhawatirkan lagi apa yang kita doakan tadi. Ini, jadi kuasa penyembuhan itu juga harus diucapkan dengan kuasa di dalam roh. Bukan dengan akal-akalan, bukan dengan tipu daya, bukan dengan settingan-settingan untuk menarik perhatian orang lain, tapi murni dari iman dan percaya kita, supaya orang yang kita layani itu benar-benar mendapat kelegaan dan benar-benar mendapat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berani mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus kau sembuh, itu harus murni lahir dari hati dan iman kita, bukan hanya di mulut saja. Apakah yang mau disampaikan firman ini? Yang pertama, percayalah pada kuasa dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu sudah bangkit, maka kita orang-orang yang percaya ini juga kelak akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari antara orang mati dan akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Jika kita adalah orang yang percaya sampai pada akhir hidup kita, maka orang yang percaya akan sampai kepada kehidupan yang kekal, sementara orang yang tidak percaya kepada kematian yang selama-lamanya. Karena itu, jika menginginkan kehidupan yang kekal, jika kita mau hidup kita ini menjadi pewaris kerajaan Allah, maka tetaplah percaya sampai pada akhir hidup kita kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu. Yang kedua, melakukan tugas pekabaran Injil. Marilah kita juga Bapak Ibu turut melakukan tugas pekabaran Injil itu.
kepada semua makhluk, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Karena tugas itu bukan hanya tugas pelayan gereja saja, termasuk tugas kita adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada alam ini, kepada dunia ciptaan Tuhan ini, agar tetap terpelihara dan baik adanya sebagaimana Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab banyak sekarang masalah-masalah yang terjadi karena kondisi orang tidak merawat bumi ini. Tapi lakukan tugas pekabaran Injil dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pergilah sebab Allah memperlengkapi kita. Bapak Ibu, hari ini kita diutus oleh Allah karena Allah yang memperlengkapi, Allah yang mengutus. Berarti bersama-sama dengan Allah, maka kuasa iblis akan diputus. Kalau Allah yang mengutus, maka bersama-sama dengan Allah kuasa iblis akan diputus. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah giat pergi, karena Tuhan memperlengkapi kita. Seberat apapun tugas pelayanan itu, maka kita tetap melakukannya di dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan yang memperlengkapi. Sebelum engkau pergi, sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu mendahului engkau, mendahului langkahmu. Sebelum engkau berbicara pun, Tuhan sudah memberitahukan apa yang hendak kau bicarakan. Sebenarnya hanya tugas kita siap atau tidak siap. Kalau kita siap, Tuhan sudah berada bersama-sama dengan kita. Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita. Kita bukan berbicara atas diri kita sendiri, tetapi kita berbicara untuk tugas dan bagian dari pekabaran Injil itu. Jangan takut, tetaplah percaya bahwa Tuhan bersama-sama dan memperlengkapi kita dalam tugas pelayanan yang berat ini. Racun dunia ini banyak, pergumulan di dunia ini banyak persoalan-persoalan di tengah dunia ini. Tapi jika kita bersama dengan kuasanya, anugerahnya, maka Tuhan akan menguatkan dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada pesta Paskah yang pertama. Kami memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Hal ini menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa kelak kami juga akan dibangkitkan dari kematian. Jika kami percaya, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, biarlah kami tetap meyakini dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kiranya melalui kebangkitan-Mu ini juga membangkitkan semangat hidup kami untuk tetap turut ikut dalam tugas pemberitaan dan pekabaran Injil sampai ke seluruh dunia ini, ke seluruh makhluk melalui diri kami dan melalui sekitar kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah terlebih dahulu mendahului setiap langkah kami, dan bahkan Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu saja. Berkatilah seluruh umat-Mu, Kau yang menjaga dan melindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami setiap hari. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.